Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, kisah seorang kesatria yang menjadi tonggak keberanian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Inilah kisah Zubair bin Awwam, sahabat yang tidak hanya memeluk Islam dengan teguh, tetapi juga menjadi orang pertama yang berani mengeluarkan pedangnya demi mempertahankan agama dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sikapnya yang sangat ramah, sehingga tidak heran beliau memiliki banyak sahabat. Semuanya sangat menghormati dan menghargai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kisah-kisah persahabatan mereka telah banyak diceritakan. Salah satu kisah yang sangat menarik berasal dari sahabat sekaligus pengawal setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zubair bin Awwam. Simak dan tonton terus video ini sampai selesai agar tidak gagal faham. Nama Zubair mungkin tidak terkenal layaknya sahabat Nabi yang lain seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, atau bahkan Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, Zubair juga memiliki sikap yang sangat mulia dan pantas menjadi teladan bagi umat manusia. Zubair lahir pada tahun 594 Masehi. Terlahir dengan nama Abu Abdullah Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ayah Zubair merupakan saudara laki-laki dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, sedangkan ibunya adalah Syafiyah bin Abdul Muthalib, sehingga masih memiliki hubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masih kecil, ayahnya meninggal sehingga ia harus tumbuh di panti asuhan bersama sang ibu. Oleh karena itu, Zubair tumbuh menjadi sosok pahlawan yang sangat tangguh dan dikenal dengan panggilan Abu Abdillah, sahabat Nabi yang pemberani. Pertama, masuk Islam. Zubair memeluk agama Islam di Makkah melalui perantara Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika berusia 15 tahun. Hal itu menimbulkan reaksi yang keras dari kaum Quraisy, sehingga mereka semua mencela agama beliau, bahkan dari keluarganya sekalipun. Sampai suatu hari, salah seorang paman dari Zubair marah besar setelah mengetahui kabar bahwa ia memeluk agama Islam. Ia menghukum Zubair dengan menggulungnya bersama tikar kemudian membakarnya. Tidak hanya itu, sang paman juga memaksa beliau untuk kembali memeluk agama nenek moyang mereka. Akan tetapi itu hanyalah sia-sia. Zubair tidak goyah. Ia tetap yakin pada keputusannya untuk masuk Islam. Zubair dengan tegas mengucapkan bahwa tidak akan kembali pada kekafiran selama-lamanya. Beliau menjadi generasi pertama dalam keluarganya yang beragama Islam, sekaligus dalam pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Zubair menjadi salah satu ahli surga. Zubair telah banyak membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela agama Islam. Ia turut bertempur tanpa rasa takut dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Adapun beberapa kisah Zubair yang dapat dijadikan teladan adalah sebagai berikut. 1. Setia memeluk agama Islam. Seperti dijelaskan bahwa Zubair merupakan generasi pertama dalam keluarganya yang memeluk agama Islam, hingga membuat pamannya marah besar dan berniat untuk mencelakainya. Akan tetapi, keyakinan Zubair tidak goyah dan tetap setia pada pilihannya. 2. Menghunuskan pedang pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aurah dan Ibnu Al-Musayyib mengatakan bahwa Zubair merupakan orang pertama yang berani menghunuskan pedang miliknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melakukan hal tersebut kepada orang-orang yang telah mengganggu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa suatu hari saat Zubair tidur siang, tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah dibunuh. Ia pun langsung keluar dari rumahnya dengan tangan yang telah mengacungkan pedang. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menemui Zubair bin Awwam. "Wahai Zubair, ada apa?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya baru saja mendengar kabar bahwa Anda telah dibunuh," jawab Zubair. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" tanya Nabi kembali Zubair, kemudian menjawab, "Saya akan balas dendam kepada seluruh penduduk Mekkah. Demi Allah." Saat itu merupakan awal perjuangan dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekkah, sehingga masih banyak mendapatkan protes. 3.
pembawa kabar hasil perang Raja Najasyi. Saat umat Islam hijrah ke daerah Habasyah, Ethiopia, juga sedang berlangsung perang antara Raja Najasyi dengan para pengikutnya yang berkhianat. Perang tersebut terjadi karena sang raja memilih untuk melindungi kaum muslimin. Sebelum rombongan tiba ke Ethiopia, umat Islam ingin mengetahui kabar tentang perang. Dengan penuh keberanian, Zubair kemudian memutuskan untuk menyeberangi Sungai Nil menggunakan balon, padahal saat itu beliau sama sekali tidak dapat berenang. Akhirnya, karena keberanian tersebut, rombongan mendapatkan kabar bahagia, yaitu kemenangan Raja Najasyi. Hal itulah yang menyebabkan umat Islam lebih mudah dan aman masuk ke Habasyah. 4. Memecah kekuatan Malik bin Auf. Perang Hunain adalah perang yang berhasil menghancurkan kaum muslimin melalui jebakan-jebakan yang terpasang di dalam gua. Kehadiran sosok Zubair mampu memecah kekuatan pimpinan kaum Hawaza dalam perang tersebut, yaitu Malik bin Auf. Oleh karena itu, secara perlahan kekuatan para muslimin menjadi bangkit kembali. Pada akhirnya, mereka dapat mengalahkan para pasukan Malik bin Auf. 5. Setia dalam militer. Zubair bin Awam ikut bergabung dalam semua ekspedisi militer. Beliau ikut dalam beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Khaybar, Palung, Yarmuk, Perang Badar, Uhud, hingga pembebasan Makkah. Saat itu, perang boleh untuk dilakukan karena alasan yang jelas. Dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 39, dijelaskan mengapa perang tersebut diizinkan, yaitu karena mereka telah dianiaya. Akan tetapi, izin perang hanya jika umat Islam lebih dulu diserang. Jika tidak, maka perang tidak boleh untuk dilakukan. Thalhah radhiyallahu an menceritakan, Zubair bin Awam radhiyallahu an meninggal setelah perang Jamal berakhir. Ketika Zubair radhiyallahu an meninggalkan peperangan, ia diikuti oleh sejumlah orang yang menginginkan perang terus berlangsung. Akhirnya, ketika Zubair bin Awam sedang melakukan salat, seorang pengkhianat kaum muslimin bernama Amir bin Jumruz menghunuskan pedang padanya. Amin bin Jumruz bahkan mengabarkan bahwa ia telah membunuh Zubair bin Awam kepada Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Ia berharap apa yang dilakukannya bisa membuat Ali radhiyallahu an senang, sebab sejauh yang ia tahu, Ali memusuhi Zubair bin Awam. Jauh dari perkiraannya, ketika Ali radhiyallahu anhu mendapat kabar seperti itu, ia langsung berseru, "Katakanlah kepada pembunuh Zubair putra Syafiyah, bahwa orang yang membunuh Zubair tempatnya di neraka." Ketika pedang Zubair bin Awam radhiyallahu an ditunjukkan kepada Ali, ia langsung menciumnya. Ali lalu menangis seraya berkata, "Demi Allah, sekian lama pedang ini melindungi Nabi dari mara bahaya." Zubair bin Awam radhiyallahu an wafat pada tahun 36 Hijriah sebagai syuhada di umurnya yang ke-61 tahun. Ia dibunuh oleh Amir bin Jumruz, seorang pengkhianat muslimin, saat dirinya sedang sholat. Sahabat Nabi Zubair bin Awam radhiyallahu an memang dikenal karena kebolehannya di medan perang untuk berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinya tidak takut mati, sebaliknya ia malah sangat merindukan syahid. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi dan pembaruan terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.